segala sesuatu saat itu kan perlu direncanakan. Meskipun mungkin teman-teman tidak membutuhkan, kita tidak tahu ya, di masa mendatang kan dinamika hidup kan seperti roda ya. Jadi kita sudah menyiapkan second penghasilan lain gitu ya. Untuk ini ya. Jadi mungkin PNS atau yang bukan, namanya jualan kan juga sunnah Nabi ya Pak ya. Semampunya, mau online, mau offline, mau jualan produk, mau jualan jasa, monggo aja ya. Artinya, tapi yang penting kita itu punya, kalau bisa tambahan penghasilan. Untuk itu bagaimana? Mencari ide. Nah, itu mencari idenya. Jangan aku nggak bisa nih, aku nggak bakat. Nggak ada kata nggak bakat. Selama kita nggak pernah nyoba. Kalau jatuh bangun biasa. Kadang-kadang malu gitu Bu, perasaan malu. Nggak usah pakai malu, hidup hari gini malu. Saya pejabat yang bersih, nggak laku dah itu. Nggak laku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budiana di Lewat Jam Kerja, dan hari ini saya berada di Simple Cafe. Simple Cafe di Kota Bogor, kota hujan, dan ini ada rintik-rintik hujan sehingga tidak terlalu panas lah. Saya kedatangan tamu hari ini, Ibu Johan Gunarni. Iya. Bu Johan ya. Iya Pak. Tadi malam kan baru dari Jakarta. Dan hari ini kita sudah bisa ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, ala kulli khairi bil hal. Alhamdulillah. Kesibukan Ibu selama ini di? Saya PNS di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Jakarta ya? Iya, rumah di Bogor. Di pusat lah Bu ya? Iya. Jadi berarti kan kesibukan Senin sampai Jumat di Jakarta. Ya. Memang kita di pusat ya. Ya. Tapi pekerjaannya kadang-kadang juga ke kantor, kadang meeting di hotel juga di Jakarta, kadang juga dinas ke luar provinsi gitu ya, di luar Jawa. Jadi tergantung kebutuhan, mobilitasnya cukup tinggi juga. Dari kantor lah Bu ya, maksudnya kalaupun misalnya Ibu ditugaskan di mana? Iya, penugasan dari kantor, itu mah PNS. Ya. Ya kan berarti kalau saya ngelihat kan kesibukannya luar biasa nih. Ya, lumayan. Lumayan ya. Dan ini sudah berapa lama Bu Ibu berkarir di ASN? Kalau saya sebagai PNS, masa kerja sekitar 27 tahun setengah. 27 tahun saya setengah. CPNS itu 1 Februari 1998. Waktu itu pertama di Jember, Jawa Timur. Jember, Jawa Timur. Kemudian saya mutasi untuk lebih pengembangan diri ke Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal di Surabaya 2023. Kemudian S2 di UPI Bandung 2026, lulus 2008. Kemudian mutasi ke Jakarta karena waktu itu kita LDR sama suami dari habis menikah. Oh, LDR juga ya? Ya, pernah merasakan LDR 2 sesi Pak, 5 tahun dan 4 tahun. Jadi teman-teman berjuang LDR semangat aja gitu ya. Pernah, saya juga pernah merasakan itu ya. Oh iya Pak. Sabtu Minggu tuh hari-hari yang ditunggu lah. Jadi begitu, jadi artinya saya pernah juga PNS di daerah, pernah di level UPT provinsi, dan pernah juga sekarang masih di kementerian. Artinya dari lingkup pekerjaannya berbeda ya, dari mulai mungkin pelaksana program sampai mungkin kita pembuat kebijakan seperti itu. Kan Ibu tadi kalau saya lihat ini ya, CV sekilas di Widya Prada gitu ya. Oh ya. Saat ini saya jabatannya jabatan fungsional sebagai Widya Prada ahli madya. Tugasnya utamanya terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Jadi kita mulai ya, kita juga pernah dulu di jabatan struktural ya. Pernah ke eselon 4, cuman waktu itu di 2020 kan kebijakan Menpan semua mayoritas eselon 3, eselon 4 itu Kasubdit kasih itu dialihkan menjadi jabatan fungsional. Ya, jadi di Kemendikbud waktu itu sekitar 300 orang itu langsung rombongan pengalihan SK. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya pernah saya merasakan di Setap, pernah merasakan di jabatan struktural, dan sekarang di jabatan fungsional ya. Seperti itu. Oke, ini kan ini Bu, ini ada buah-buah yang Ibu bawa nih tadi. Maaf, oleh-oleh dikit. Sampel apa ini Bu? Ya, kebetulan saya ini sampel dari buah yang saya jualan ya Pak ya. Ibu jualan ya? Iya. Jadi kita macam-macam jualannya Pak. Artinya ya memang meskipun kita sibuk sebagai PNS, dan dengan segala dinamika kesibukan dan aktivitas lain di luar PNS pun kita nyempetin untuk jualan ya. Artinya
kita kan merintis itu butuh waktu yang panjang. Jadi apa nih jualan itu sejak Ibu bermula PNS atau sebelum itu? Sebetulnya memang seneng ya, aslinya dari diri itu seneng jualan. Ya. Nah, pernah sih waktu di Surabaya, waktu kita masih ya penghasilan pas-pasan, waktu itu pakai ART 2, anak bayi-bayi kecil-kecil lah. Tapi sudah ASN kan? Udah, jadi tapi suami istri ASN juga duitnya juga ngepas ya. Jadi nggak selalu pas butuh pas ada atau ya begitulah. Jadi tetap harus ada kreativitas. Misalnya saya pagi-pagi ke pasar naik motor beli bahan-bahan buat dijual kayak gorengan dan sebagainya buat dibawa ke kantor. Waktu itu targetnya sederhana aja, minimal pengasuh yang di rumah punya cemilan, saya nggak usah pakai uang belanja lagi. Nih bagi ibu-ibu nih yang uangnya misalnya terbatas kayak saya dulu, ya alhamdulillah kita harus kreatif menambah dari sisi kesehatan juga, dari sisi masak sendiri ekonomi, lebih bagus dulu ya. Nah kemudian itu sih iseng-iseng ya, yang penting ada gitu ya. Kemudian saya pas mulai usaha waktu saya tinggal di Bogor ya Pak, meskipun kerja di Jakarta di Bogor kota. Jadi 2015 itu saya pengen usaha. Nah saya kan suka bakso. Terus saya manggil lah tukang bakso, ajarin dong saya. Tadi saya bayar, panggil. Tukang bakso langganan yang Ibu rasa enak. Bukan tukang bakso langganan, dia satpam komplek, pernah jadi jualan bakso. Akhirnya saya ajarin saya, gitu. Saya dan suami hari diajarin sama dia. Terus akhirnya udah bikin bakso. Waktu itu 2015-16 kita kemasannya masih sederhana, plastik biasa, tapi tetap saya jualin ke teman-teman kantor dan sebagainya. Kadang saya antar sendiri, meskipun waktu itu misalnya saya sudah eselon, kata teman, Mbak kok nganter sendiri? Nggak apa-apa, saya nggak usah nyuruh OB, saya datang sendiri, sekalian silaturahmi gitu kan, membangun jaringan kemitraan gitu ya. Nggak menambah biaya operasional juga ya. Terus akhirnya waktu itu 2015-16 ngurus perizinan ke Dinas Perindustrian Perizinan Kota Bogor, ngurus sertifikasi halal. Jadi waktu itu saya UMKM sebagai produsen statusnya. Bermacam-macam bakso ya, mulai bakso urat, halus, keju, bakso cabai, bakso beranak, pokoknya varian. Jadi orang pengen apa? Bu, bikin dong bakso beranak, udah kita bikinin. Sampai kemudian tahu bakso pangsit. Itu waktu itu saya ada teman yang memang dia produsen frozen tapi yogurt ya, jadi saya banyak belajar ke dia. Akhirnya saya tergabung di komunitas UMKM, terus komunitas mungkin GEE, komunitas macam-macam. Akhirnya kan di situ kita punya banyak belajar ya, tempat untuk komunitas. Ya kan berarti kan Ibu awalnya karena suka gitu ya, passion. Tapi belum punya ya keahlian sama sekali. Ya waktu itu awalnya kan bakso, belum. Belajar dulu. Belajar memang ya. Nah ini prosesnya kan cukup panjang juga Bu ya. Ya. Ada nggak hal misalnya kayak ya naik turun bisnis apa semua lah. Waktu awal itu kan awal kan kita jual kemasan frozen, disimpan di freezer. Saya pertama punya freezer 1 kecil. Kemudian sekarang ada 10 freezer sama jadi sama showcase 2 pintu yang untuk buah. Jadi kayak di supermarket itu. Jadi sekarang posisinya kita mengembangkan usaha ya, dari dulu sekedar misalnya produsen aja dengan varietas frozen, varian frozen misalnya perbaksoan dan teman-temannya. Nanti misalnya bakso, tahu bakso, pangsit dan kuahnya udah siap. Dan kita waktu itu saya senang bakso dan saya biar masaknya kan nggak biasa pakai micin ya. Maaf nih. Jadi jadi baksonya kita nggak menambah MSG di resepnya. Dan komposisinya premium, misalnya daging 1 on, tepungnya daging 1 kilo, tepung 1 on. Jadi kan premium dan enak. Dan lebih sehat karena kita mengurangi zat aditif gitu. Ya dengan kesibukan yang banyak mengganggu aktivitas ASN-nya ya diatur aja Pak. Nah ini mungkin dari sisi waktu itu kan masih, karena waktu itu masih anak masih kecil, jadi saya masih produsen itu. Kemudian sambil saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan dong freezer aku penuh kan gitu. Terus akhirnya saya, nah ini latar belakangnya nih titik poin kenapa saya mau jualan, mengembangkan jualan dari sekedar produsen yang frozen menjadi berbagai macam jualan. Saya 2019 akhir pandemi itu orang-orang pada siapin S3, saya nyiapin jualan. Terus akhirnya udah saya mulai riset Pak. Jadi saya mencari berbagai supplier. Itu juga harus pakai effort ya.
Saya Ya. misalnya nyari di komunitas di Facebook itu supplier ini, supplier itu, saya simpan, saya tracing dulu. Misalnya ini penipu apa enggak, pakai misalnya aplikasi Get Kontak dan sebagainya. Ya. Akhirnya menambahlah varian dari mulai cemilan frozen sampai kepada lauk pauk, sampai perdagingan, sampai saya itu juga akhirnya di 2019 akhir 2020 kita mulai jualan macam-macam. Nah, sampai saya juga pas misalnya pernah juga ke Jawa Tengah, ke Pati, belusukan, nyari rambutan. Disasarin Google Map, turun nyari ke kampung-kampung. Dan qadarullah ya tuh ngambil dikirim bis malam ke terminal, anak saya suruh ngambil pakai mobil. Berarti kan dari kampung ke sini kan Bu ya? Jadi di Jawa Tengah terus. Kemudian di jalannya mesti ada, kalau Allah itu menghargai proses usaha kita ya. Jadi di terminal itu ada kayak koordinatornya. Jadi dari situ saya dapat kontak-kontak supplier. Oh, malah dari situ dapatnya supplier ya? buah-buah lokal. Nah, kalau buah impor saya nyari juga. Pernah waktu saya pulang kantor sama mobil itu, hampirlah ke Jakarta beli macam-macam buah. Tapi sekarang juga banyak di Bogor. Nah, jadi kita mengembangkan dari mulai produsen sampai kemudian kita menjual dengan diversifikasi produk seperti misalnya buah lokal, buah impor, frozen food, sampai beras-beras, sampai parcel, sampai paket sekarang. Beras. Pernah juga kita beras itu 6 ton aja kurang ya, pernah event Ramadan gitu ya, ngambil dari Jawa 1 truk itu misalnya kayak kita packing sendiri dan sebagainya. Jadi kalau bulan Ramadan banyak misalnya orang pesen hampers berapa ratus pack atau apa aja gitu. Pokoknya intinya ibarat kata orang pesen apa lu mau gua ada gitu. Palu gak ada lah ya. Ya begitu kurang ya lebihnya kan berarti sekarang itu. Sudah ada yang ngerjain sendiri ya, karyawan. artinya kita punya merekrut karyawan, dari karyawan toko itu 1, sekarang ada karyawan toko 3 dengan spesifikasi lulusan SMA minimal. Terus dia bisa sosial media, bisa juga kadang ada juga yang sambil kuliah tuh karyawan kelas malam. Jadi itu tugasnya ya misalnya kayak admin, kasir, seperti itu. Kasir. Nah, kalau saya tugasnya apa nih? Ibu apa nih? Saya owner selaku ngurus manajerial. Jadi misalnya membina tim, mengevaluasi kerja tim, nyari barang. Nyari barang ya, Ibu ya. Pesan barang ke supplier. Terus misalnya saya juga sambil posting di HP saya, status WA. Broadcast, grup broadcast ya, terus ke grup-grup komunitas jualan. Saya kan ikut mulai UMKM kota sampai yang kelurahan, sampai yang kecamatan Bogor Barat, Bogor Tengah tadi. Nah, tapi kalau kita juga ada grup WA toko, jadi tugasnya admin yang iklan di situ. Terus misalnya jadi pagi misalnya dari Bogor saya ke Jakarta, ada waktu nih 2 jam perjalanan. Itu misalnya saya sambil posting status WA, sambil nge-share grup. Nanti kalau ada pesanan saya lempar aja ke admin. Jadi nggak ada waktu kosong ya, sambil berjalanan ke kantor. Nah begitu, jadi kadang-kadang liatin orang, kalau pas pakai bis Damri misalnya, itu orang enak banget ya, main-main HP, aku sibuk gini. Padahal lagi jualan. Jadi begitulah perjuangan ya, artinya memang betul ya, kewajiban yang ada tuh lebih banyak dari waktu yang tersedia begitu ya. Ya berarti kan awalnya di sisi ibunya kan dari sisi finansial aman lah ya, karena suami kan di PNS, di BPK Kementerian Keuangan juga ya. Dulu Kementerian Keuangan, sekarang di BPK Pusat. Di BPK Pusat. Berarti kan dari sisi finansial sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada. Cuman mungkin ada ini apa ya, kayak perasaan yang membuat ibu bahagia. Oh gitu. Iya Pak, alhamdulillah ya. Jadi untuk posisi saat ini artinya kan memang saya usaha itu 1, menyiapkan pensiun. Saya pensiun mungkin masih 7,5 tahun ya, kalau untuk usia 60 insya Allah. Jadi itu kan nggak bisa simsalabim mau pensiun 2 tahun baru usaha. Jadi saya udah menyiapkan misalnya di 2020 itu, dari 2015 sampai sekarang 2020. Itu yang pertama perlu disiapin, perencanaan keuangan, perencanaan usaha. Nah kemudian apalagi nih,
kalau terkait usaha memang kita kepuasannya berbeda ya. Kita nerima uang dari kantor misalnya jutaan kan merasa alhamdulillah udah biasa gitu ya. Rezeki memang dari Allah, alhamdulillah disyukuri. Tapi dengan effort yang kita mengurus sendiri, mengelola sendiri dengan segala berdarah-berdarah itu misalnya ibaratnya jungkir balik, capeknya, mulai pikiran, energi, emosi itu kan kita seneng gitu ya. Samping itu satu, kita lain-lainnya manfaat bagi masyarakat ya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja, Bu. Nah, selain kita pakai karyawan toko ada, karyawan produsen frozen food ada, terus ada kurir-kurir Pak, kurir-kurir langganan offline. Jadi mereka ngelamar ke saya untuk jadi kurir offline. Nah, misalnya ada berapa 4 langganan atau 3 langganan kurir offline. Jadi admin tinggal Pak ada kiriman ke sini, antar. Jadi bagi customer lebih murah. Saya itu. Terus juga bagi kita ada reseller. Saya kan grosiran ya, meskipun melayani ecer juga. Artinya teman-teman itu bisa mendapatkan tambahan income ya ibu-ibu rumah tangga. Misalnya kan ibaratnya mereka open PO tinggal nge-share foto dari saya, terus mereka pesan sesuai pesanan. Mereka jadi banyak juga reseller-reseller. Itu di sekitar rumah ibu berarti ya pemberdayaan. Saya pemasaran kalau di komplek konsumen sampai paling jauh sampai mana Bu? Kalau konsumen di Kota Bogor, Depok, terus misalnya Bojonggede, terus Jakarta juga. Terus teman-teman kadang teman Bandung dikirim, terus Cirebon. Jadi yang pakai ekspedisi yang tapi kualitas pengiriman apa semua nggak berpengaruh ke ini kalau yang untuk luar kota frozen kita ada, maaf nih menyebut merek ya, Paxel. Jadi mereka di tiap transit kantornya ada freezernya. Jadi begitu. Jadi kadang kirim kayak daging Yoshinoya ke Lembang gitu, ke Jayagiri aman. Durian juga gitu ya. Jadi kita kalau durian macam-macam ya, misalnya buah kan ada durian Medan, ada durian Bali kayak gitu. Ibu juga ini apa buka di marketplace gitu? So far sampai sekarang hari ini belum. Belum ya. Karena saya juga masih menghitung waktu saya dengan segala kesibukan. Untuk hari ini masih kita menggunakan yang jualan offline. Jualan offline berarti marketingnya dengan WA, Facebook, status gitu ya. Dan organik lah ya, nggak pakai iklan berbayar. Sementara belum, meskipun itu juga merupakan rencana ya, pengembangan lagi. Artinya kan kita tidak puas pada di titik ini. Kita masih usaha untuk mungkin ke depannya online dengan segala pertimbangan risiko dan hitung-hitungan berbagai hal. Ya termasuk SDM. Oke, kan ini ya selain Ibu sebagai ASN, kesibukannya luar biasa gitu ya, keluar kota apa semuanya. Mungkin ada untuk membuat apa ya, keinginan para ASN lain nih. Selain kesibukan di kantor juga ini menjadi aktivitas yang semangat gitu ya. Teman-teman izin ya, ini mungkin teman-teman sudah biasa juga di berbagai bidang. Cuman mungkin ini sedikit sharing aja. Jadi segala sesuatu saat itu kan perlu direncanakan. Meskipun mungkin teman-teman tidak membutuhkan, kita tidak tahu ya, apa. Jadi di masa mendatang kan dinamika hidup kan seperti roda ya. Jadi kita sudah menyiapkan second apa ya, penghasilan lain gitu ya. Untuk ini ya. Jadi mungkin PNS atau yang bukan, namanya jualan kan juga sunnah Nabi ya Pak ya. Semampunya, mau online, mau offline, mau jualan produk, mau jualan jasa, mau gua aja ya artinya. Tapi yang penting kita itu punya, kalau bisa tambahan penghasilan. Untuk itu bagaimana? Mencari ide. Nah, itu mencari idenya. Jangan aku nggak bisa nih, aku nggak bakat. Nggak ada kata nggak bakat. Selama kita nggak pernah nyoba. Kalau jatuh bangun biasa. Ibu pernah kayak gagal, ditipu atau iya, pernah. Saya kan waktu itu jualan udah di rumah. Terus ditawarin take over toko teman di luar. Terus itu tapi pengelolaannya kan nggak pakai aplikasi kasir, manual banget. Jadi terus karyawan dia ya kurang lebih ya 2 bulan itu rugi 40 jutaan. Terus ya nggak apa-apa sih, saya diem aja bengong sedih 2 hari. Terus, tapi habis itu nggak boleh berlarut-larut dong, bangkit lagi. Pernah juga ditipu orang ya, misalnya saya pesen minyak goreng ke orang, sebelumnya lancar, masukin uang dulu. Terakhir 16 juta nggak ada barang. Ya udah, ya hikmahnya mungkin ada uang yang harus dibersihkan kali ya. Udah, pokoknya udah gitu aja. Tapi yang penting kita tidak menyerah ya. Kita punya ide. Apa aja mengembangkan diri ya. Kalau yang
kapasitasnya mungkin di bidang apa yang mungkin hari gini kan banyak peluang gitu ya. Jadi terus punya ide, terus dieksekusi, dilaksanakan sekecil apapun itu, monggo dicoba. Tapi tetap harus ada effort untuk mengembangkan ya, tumbuh dan berkembang itu. Artinya meskipun saya dulu ibarat kata nyari supplier kan harus pakai riset, baik online maupun belusuan. Riset jadi sesuatu yang sangat penting pula ya, untuk iya membuka bisnis apa gitu. Itu terus segmentasi pasar. Misalnya saya segmentasinya orang kelas menengah ke atas, yang misalnya belanja buah misalnya ke supermarket buah, ke Total Buah, ke All Fresh. Saya standar mutunya harus kurang lebih seperti itu. Sama ya. Tapi harganya jauh. Lebih murah. Jadi seperti itu sehingga reseller beli ke saya bisa dijual lagi. Berarti selama ini yang konsumen ibu tuh mungkin kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ya? Ya, ada juga bapak-bapak. Ada juga misalnya catering sekolahan. Catering. Misalnya mereka pesen dori 60 kilo. Misalnya. Ada juga epifura 70 tray misalnya. Kalau misalnya ya kalau jadi kita mulai dari sembako, mulai ngurusin perberasan, pack mungkin beras 1 karung 5 kilo kita layanin. Minyak misalnya eceran sampai misalnya puluhan karton. Apalagi periode 5 tahunan tuh banyak orderan tuh berpuluh-puluh karton misalnya. Sampai misalnya kita lauk pauk yang kelas daging Yoshinoya restoran sampai macam-macam bebek dan cemilan. Kan banyak banget tuh supplier yang dari ibu empek-empek dari Palembang misalnya contoh. Take one. Terus misalnya ayam dari Jawa atau nah, seperti itu contoh ya. Jadi kembali ya Pak ya ke bagaimana kita mengelola usaha. Jadi kita izin yang pertama dari niat ya. Niat nih para ASN terus, ya. Niat. Terus kita mulai menentukan mau apa. Yang bisa aja yang sederhana gitu aja. Misalnya. Kalau nggak bisa jualan sendiri minimal latihan reseller aja dulu. Saya dulu ngambil barang-barang dari orang juga ya. Terus kita usahanya itu juga riset ya. Pakai usaha. Risetnya gimana Bu? Kalau saya nyari supplier dari sosial media browsing, terus juga mungkin dari sana, terus juga saya kemitraan, misalnya saya sama-sama penjual nih, saya punya temen si A, yuk belanja bareng lo. Nah, misalnya kita contoh ke Palembang kita PMP harus misalnya 350 pack, udah sharing, kamu berapa aku berapa modalnya sama, atau misalnya aku mau belanja ke PT ini, kamu mau ikutan bareng nggak? Misalnya kayak gitu. Jadi artinya tidak selalu sesama penjual menjadi rival, bisa menjadi kita bermitra kolaborasi. Terus kemudian kita ketika jatuh pun bangkit lagi, jangan menyerah gitu. Ya karena kan ibu nggak mulus-mulus aja tadi ya, pernah ditipu, pernah rugi lah ya. Rugi, jadi itu menjadi bahan evaluasi dan refleksi. Artinya lebih hati-hati ke depannya. Termasuk misalnya saya ngirim misalnya buah-buahan kardusan. Busuk di jalan misalnya ada ya? Maksudnya komplain dari kalau komplain biasanya kita diskon. Diskon. Atau kita kasih gratis misalnya. Lihat-lihat. Cuman kita menghadapi customer macam-macam, misalnya kalau yang customernya bayarnya gampang ya udah. Kalau customernya misalnya kita evaluasi, kalau si A misalnya kita ngirim maaf ke pedagang misalnya di pasar, misalnya kardusan. Udah deh Bapak bayar yang ada aja uangnya. Ibu pakai ini juga kayak yang sekarang lagi nih, live gitu misalnya di TikTok, di rencananya. Cuman saya masih udah ide itu sudah saya sampaikan ke karyawan. Cuman untuk eksekusinya belum. Insya Allah sih mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Jadi teman-teman begitu ya, kalau modal usaha relatif ya kita. Betul, ya. Kalau saya jujur aja modalnya dari penghasilan saya bekerja sebagai PNS disisihkan sebagai modal awal ya. Jadi itu aja, artinya semampu kita. Terus ulet, terus nggak usah ya kadang-kadang malu gitu Bu, perasaan malu. Nggak usah pakai malu, hidup hari gini malu. Saya pejabat yang bersih, nggak laku dah itu. Nggak laku. Jadi saya meskipun nggak, biar kadang misalnya naik mobil disetirin driver, lain kali juga saya naik ojek pakai ojol, oke aja. Jadi kita nggak masalah dinamika hidup itu. Buang gengsi lah ya. Buang segala gengsi, nggak usah belagu. Tapi harus mau ini ya Pak ya, tetap belajar. Belajar ya. Jadi saya meskipun sudah usaha juga saya
daftar kadang-kadang coaching yang berbayar. Oh, Misalnya untuk pendamping penambah UMKM, ini ya, aku mau belajar ini. wawasan, ya. Seperti itu. Dan sekarang banyak banget lah ya kalau misalnya kita Ya. nyari gitu ya. Jadi itu untuk membangun kemampuan kita. Saya lihat juga Ibu ini di komunitas emak-emak kantoran, maksudnya Oh, antar pengusaha atau gimana tuh? bukan, itu mah komunitas sosial untuk kita pengabdian masyarakat, Pak. Oh, oke. Ya, di Bogor kita ada komunitas emak kantoran. Ya, ya, ya. Yang mungkin kita ngurusin pembinaan masyarakat, mulai orang kantoran, misalnya kita ngadain sharing session dengan berbagai seminar kegiatan, Dengan mama ya. atau mungkin mama. juga ada trekking juga. Oh, ya? Trekking misalnya di Sentul, crafting, apa, Oke. terus ada juga membina emak-emak ojol, terus juga ada kayak apa yang bakti sosial misalnya Ya, ya. gitu. Bulan Ramadan kemarin kita ngumpulin barang bekas, baju bekas 1 mobil gitu. Nah, Ini kan jadi perlu- macam-macam. Jadi intinya termasuk kita narasumbernya juga lumayan yang berkelas gitu ya. Dan Ya, ya. itu komunitas tambahan. Kalau saya pribadi ya itu komunitas di luar kantor, di luar bisnis. Mungkin juga kalau di saya sebagai ASN juga di pengurus pusat Asosiasi Widya Prada Indonesia. Iya, terus kita di kantor juga ada, saya alhamdulillah daftar sebagai pengurus DKM Masjid Kementerian Pendidikan DKM Dasar Menengah Kementerian. untuk 3 kementerian, Dikti, Dikdasmen, sama Dikbud, itu masjidnya 1. Saya di bidang kemuslimahan juga mengadakan ini ya, ditunjuk sebagai PIC Tahsin, alhamdulillah banyak yang ikut, ibu-ibu gitu dari 90-an orang. Artinya kita dimanapun berada, mudah-mudahan bisa memberi kemanfaatan baik dari sisi agama untuk ya istilahnya nasrul fikroh ya apa, Ya, ya, ya. baik di komunitas sosial untuk Sosial. pengabdian masyarakat, di level sampai orang mak ojol, bahkan mungkin kita di level jualan bisa menambah, artinya masyarakat yang ingin ibu-ibu menambah penghasilan dengan reseller atau menyiapkan kebutuhan mereka lebih mudah, itu kan juga alhamdulillah bisa menambah kemanfaatan sedikit dari apa yang kita bisa hari ini. Luar biasa nih Bu Johan nih, ASN, jualan juga, tahsin juga gitu ya, mama ojol juga ya. Ini kan berarti ada apa ya, maksudnya? Mak kantoran, Pak. Oh ya, mak kantoran ya, mak kantoran. Tidak berfungsi hanya di satu ASN saja, kemudian Iya. bisa dengan masyarakat gitu ya, berbaur. Dan itu merupakan kebahagiaan sendiri Bu ya. Alhamdulillah ya. Artinya kita hidup di dunia kan hanya satu kali ya. Ya, ya, ya. Dan bagaimana kita menyiapkan bekal ya. Baik secara hubungan bekal dengan ibadah kepada Allah maupun Ya, ya. kepada sesama manusia. Karena kesuksesan itu ditentukan bagaimana hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama Amin, manusia. amin, amin. Ya betul. Jadi ini kebermanfaatnya lebih panjang ya, karena Insya Allah. memudahkan orang untuk bisa berpenghasilan juga Bu ya, kayak lewat reseller. Ibu terima kasih Bu Johan. Sami-sami. Bu Johan yang benar ya, Bu Johan. Saya agak kaget pertama kok Bu Johan ini. Iya, namanya Ternyata. Johan. Seperti laki-laki itu lainnya 10 November. Artinya Bukan 10 November. sebelum- Artinya pahlawan. di Kamus Besar Purwo dan Minto, Johan artinya pahlawan, Pak. Seperti sesuai dengan karakter Ibu ini Ah. tadi. Dengan segala bentuk semangat ininya perjuangan ya, Pak, semangatnya ya. perjuangan. Ibu makasih banyak. Sami-sami. Mohon Dan maaf. sahabat lewat jam kerja, ini diskusi yang sederhana tapi cukup menarik ya. Karena ternyata dengan berbagai profesi, Ibu Johan Winarni cukup berhasil gitu ya, dengan bukan saja untuk karena permasalahan finansial tadi Bu ya, tapi mungkin permasalahan kebahagiaan Bu ya, bisa membantu, bisa bermanfaat dengan lain. Semoga menginspirasi diskusi kita hari ini dan bisa memberikan insight bagi para sahabat lewat jam kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.